Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Mas Kudori Official. Kali ini saya bersama dengan Ustadz Arsi, atau biasa dipanggil, kalau saya manggilnya Kang, lebih ke Kang. Soalnya Kang itu lebih enak sih, lebih enak Kang Arsi. Sibuknya dia itu. Alhamdulillah aku sih. Ya di pondok. Tetap di pondok, ya kesibukannya yang di pondok. Lah dino Sabtu ini iki sakjane yo. Libur aslinya, hari Sabtu. Nah, no jam di kelas. Terus yo arek-arek kan ya. Weekend lah, maksudnya sekarang kegiatan terakhir besok udah libur, maksudnya hari Minggu hari libur. Cuman ya masih ada kegiatan. Terus ya aku pribadi Sabtu nyambi kuliah. Oh, masih kuliah sama ini, Pak? Masih kuliah. Alhamdulillah masih kuliah. Di ini kan ya? Alhamdulillah saya enggak, itu sih enggak apa namanya. Insya Allah masih lanjut. Ada teman saya tuh di DO apa gimana gitu ada. Di DO? Ya ada teman saya. Baru kemarin cerita ya, baru tahu saya. Di DO atau keluar sendiri? Enggak tahu itu lebih jelas. Pokoknya dia bilangnya sih di DO bilangnya. Itu ya, mungkin karena apa ya? Terlalu resek mungkin. Mungkin terlalu apa? Kampus mana kok bisa di DO ini? Masih di lingkungan Jawa Timur. Masih di lingkungan Jawa Timur. Jawa Timur. Di kota? Mungkin aku kenal. Kotanya sebelahnya Sidoarjo. Surabaya. Mungkin di situ ya. Kayaknya kemungkinan terkuat, kemungkinan terbesar di situ. Oh, bisa di DO. Enggak tahu. Itu pengalaman temennya sampean. Iya, pengalamannya temennya saya itu waktu itu sih dia ceritanya tuh gara-gara apa ya? Kurang aktif di kegiatan mahasiswa yang ada di kampus. Maksudnya yang bukan yang non akademik tapi yang akademik. Mungkin ya apa di perkuliahan dan lain sebagainya. Cuman yang di non akademik memang saya akui luar biasa. Tapi organisasi gitu. Kok jenengan tahu? Saya alam. Pasti rasatku gak enak soalnya. Rasatku gak enak. Ini podcast tuh ini. Iya. Tapi kok menjadi aku. Iya. Rasatku gak enak. Iya. Ya Pak, aku selingan. Oke. Soalnya rasatku gak enak. Kok bisa ada teman yang tidak drop out dari kampus karena nggak aktif kuliah, tapi aktif organisasi. Nah, tapi itu nilai plus lah. Nilai plus. Ya makanya itu ketika kita sudah, misalkan ada apa ya, orang itu di dalam kelas, pelajaran di dalam kelas itu menurut saya pribadi banyak baiknya banyak. Cuman nggak selalu ada di dalam kelas gitu. Pelajaran nggak selalu ada di dalam kelas. Itu sih menurut saya. Di luar pun juga bisa, bahkan yang lebih real ya nanti ketika sudah lulus dari bangku perkuliahan, bangku sekolah itu ya realnya kan ada di di masyarakat, di kenyataan. Bahkan anak-anak jalanan itu udah mengatakan bahwa sekolah adalah jalanan. Jalanan adalah sekolah. Nah, jalanan adalah sekolah. Tergantung kita sendiri. Menyikapinya seperti itu. Bahkan yang di dalam kelas pun bisa seperti jalanan. Maksudnya? Kalau misalkan dia nggak niat, kalau misalkan dia ya wis opo anane, tapi apa jadinya gurune jelasno nggak ngerekan, yo sibuk guyon karena PDW kan apa bedanya sama yang di pelajaran yang di luar gitu. Maksudnya yang di pinggir jalan malah dia setiap ada momen apapun dijadikan pelajaran. Kan bedanya apa coba? Malah bagusan yang di luar daripada yang lebih survive mereka malah yang di luar. Itu punya pengalaman yang di luar. Jadi gitu. Saya juga punya teman sebenarnya. Ada salah satu teman saya itu yang memang dia kemarin sempat cerita. Ya mungkin pengalamannya beda. Teman saya itu dia memang aktif di organisasi, kuliahnya nggak selesai. Kalau yang temennya sampean, kalau teman saya itu dia nggak aktif di organisasi, tapi aktif di kuliah. Aktif di kuliah. Cuman sayang dengan aktifannya dia di kuliah di akademik itu membuat dia bingung masalah cinta, membuat bingung masalah hidup dan lain sebagainya. Padahal dia lari ke Jawa Timur itu dia tugasnya yang pertama ya mencari ilmu. Yang pertama, yang kedua mencari jodoh. Tapi dia selalu gagal dengan jodoh. Selalu gagal dengan jodoh itu. Ya mungkin apa ya, kan padahal dia ganteng nih,
Kalau ngomongin cakep wis dengan DE lah dimana. Mungkin setiap orang kan pandangannya berbeda-beda. Mungkin menurutnya teman saya nggak membela temannya sampean, saya juga nggak membela. Mungkin menurut saya temannya sampean itu gagal itu adalah suatu proses untuk menuju keberhasilan. Jadi ketika gagal itu dia pelajaran, berarti aku gagal ini, kudu ini, kudu ini. Jadi lebih ke bukan gagal, nyeleksi lebih ke nyeleksi gitu. Sampaikan nanti ke temennya sampean itu ya. Iya, siapa tahu apa namanya tapi memang dari saya. Kadang-kadang dia ini Pak ya galau gitu, galau meneng-meneng dewe nang kamar diam sendiri kamar. Cuman saya suka sama mereka, sama anaknya karena memang respect asik karena orang Bali dia. Dia orang Bali. Iya. Orang Bali. Respect, yes. Kalau saya kemana-mana ya mesti pakai motornya dia. Karena saya di pondok pun nggak ada motor gitu. Motor apa itu? Ya kebetulan Scoopy. Abu-abu. Kok saya kenal ya itu kayaknya. Kok saya kenal ya itu. Ya dibalik saya ini katanya. Mungkin enggak gini. Dulu mondok dari SMP. Iya, SMP. Memang dari pertama dari SD sudah di Uber terus, wis diuber, pokok mben mondok ya le. Gini di pondok itu seperti ini. Enggak Bu, wis pokoknya enggak mau mondok. Usahanan di luar aja, di pondok ketat dan sebagainya gitu. Cuman ya bersyukur wis debat-debat, misalkan ada komunikasi seperti itu wis pokoknya debat. Pas waktu kelas 6 itu Mbah Sanjang. Wis itu loh. Mbak setiap hari nonton ceramah itu. Mbak pengen kapan-kapan kamu yang ada di TV itu menjadi peran lah yang selama ini ditonton. Ya. Jadi dari situ kayak ya tetap masih apa namanya DAT gitu sih. Aduh aku malas sih, tapi Mbak pengen ini. Ya wis lah dengan berat hati pada waktu itu. Dengan berat hati ya wis alhamdulillah masuk di pondok pesantren yang ada di Banyuwangi kebetulan itu. Terus sudah lambat laun kok 3 tahun berarti. 3 tahun SMP di Banyuwangi. Terus habis itu pulang lagi ke Bali, daftar sekolah, ditanyain mau di mana, mondok lagi apa gimana. Ya wis Bu mondok lagi enggak apa-apa. Terus itu ibu punya kenalannya anaknya ada di Pondok Rifai. Ya wis begitu, ya wis manut kesini langsung bawa barang banyak, daftar tes langsung masuk seperti itu. Ya udah. Dan itu baru pertama kali saya ke Malang. Baru pertama kali jauh dari tempat kelahiran lah, dari Bali lah. Habis itu ya wis langsung ke sini dan alhamdulillah saiki dari Bali berarti ya. Tadi yang saya omongin tadi teman saya yang dari Bali itu hampir kenal sama yang itu. Kebetulan belum cerita. Mungkin nanti kalau misalkan setelah off kamera mungkin cerita itu mungkin saya kenal. Kurang enak soalnya sama soalnya nanti morat-marit ini gitu loh maksud saya. Iya lanjut. Lagi gimana? Ya habis itu setelah masuk SMA kebetulan kan pada waktu itu dari Rifai 2 itu baru bangun SMA-nya. Oh iya SMA-nya baru bangun. Kebetulan saya yang angkatan perdana lah dengan pada waktu itu. Terus berarti sama angkatan perdana di SMA ya? Di pondok Rifai 2. Yang di Rifai 1 ada sudah lama. Yang di Rifai 2. Kok Mas Rifai 1? Loh, saya pakai kerudung nanti. Oh, iya. Mas ini macam apa gimana tak? Sebenarnya kan loh, bukan gitu. Kita kan sering ngobrol masalah Rifai 1. Karena memang ya nanti lah, lanjut coba. Jadi ya itu habis itu lambat laun. Nah, kriteknya itu datang waktu pas kelas 3 SMA itu tadi. Ya jagong. Habis itu nggak pengen lanjut bikin nih tak. Nah, gitu. Iya kondisi gini apa gimana gitu jawabannya gitu. Nah terus banyak dukungan yang meyakinkan lah. Butuh kawan dewe, butuh kanca-kanca nih pokok yakin lah. Puncaknya itu pas waktu sowan sama beliau. Wah itu wis kayak bener-bener wis aku pokoknya kudu ndek gini sampai kapan wis pokoknya mbuh ini aku inilah ini gitu. Apalagi pertama kali mondok ya langsung ketemu sama orang tua sendiri. Nah iya pas sowan itu saya pertama kali itu kan santri baru kelas 10 itu kan kalau sekarang kan pandemi Covid jadi tidak boleh ketemu sama beliau. Nah waktu itu pertama kali itu kita sempat sowan lah, pamit lah kasarnya wali santri pamit nang Romo Yai. Terus saya ditepuk dadanya gitu.
dari Bali ya le iya iya kerasan ya gini. Alhamdulillahnya kata-kata kerasan itu nggak tanya sampai sekarang gitu. Kata-kata kerasan itu bukan sekedar kita baru mondok terus kerasan untuk beberapa bulan terus setelah lulus balik itu enggak. Jadi ada apa namanya, ada energi dari beliau waktu pertama kali terus mau lulus juga dikasih energi lagi. Ya kita kan nggak tahu ya. Ya jadi seperti itulah kurang lebihnya, juga ada campur tangan dari beliau pasti adanya gitu, pasti ada dari doa dan lain sebagainya. Cuman yang paling menguatkan yaitu tadi dari tepuk tangan, dari tepuk apa punggung saya ditepuk sama beliau. Habis itu di akhir itu dikasih wejangan seperti itu. Jadi itu yang membuat kertekan lah. Terus kebetulan juga adik saya itu juga ada di sini gitu. Juga mondok di sini dan kebetulan masih kecil lah pada waktu itu, masuk sini kelas 4 SD. Dari kelas 4 SD. Dari kelas 4 SD di sini, jadi ya ibu juga kayak khawatir kalau nggak dibarengi sama masnya. Ya wes, alhamdulillah ya sampai sekarang jalan mau naik kelas 9, sekarang udah kelas 8. Ya alhamdulillah gitu loh, adik juga ngikutin. Tapi sampai lulus kemudian ngabdi ya, ngabdi 1 tahun Ya, bentuk daripada hikmah ke pondok. Setelah ngabdi masih terus lanjut tadi ya, ngurus. Yang ngabdi itu kan udah pengurus maksudnya. Ngurus. Jadi ya selama ngabdi itu pun juga nggak tahu sampai kapannya gitu loh. Jadi selama 3 tahun ini kayak saya gitu. Ini pembelajaran ini pengalaman ini, saya udah ini gitu tuh terus berkembang lah penilaiannya. Menurut saya pribadi, penilaian saya pribadi untuk diri saya pribadi itu alhamdulillah. Ketika ngabdi dari santri kemudian lulus ngabdi, otomatis kan jadi pengurus. Ngurusi santri-santri dan itu dipanggil ustaz. Berat nggak kira-kira? Jujur secara saya pribadi ya, ustadz itu panggilan ustadz, gelar ustadz ketika sampai sekarang itu kalau ada yang mengurus, terutama santri dan wali santri, itu beban tersendiri bagi saya, beban moral tersendiri. Ya, beban pasti itu, karena ya memang makna ustadz itu luas, harus tahu ilmu yang sembarang kali, terutama khususnya agama. Itu pandangan orang di luar lah. Harus punya pengalaman, harus paham ini itu, harus tahu menangani masalah A, B, C, D, apalagi agama dan di dalam pondok. Habis itu, karena apa ya? Saya juga ya manusia gitu loh, tahu aku ini sih kurang pantas gitu loh. Jadi ya pada waktu pertama kali, ya wes kita harus gimana caranya ya memang. Faktanya aku saiki ya jadi pengurus gitu. Jadi pada waktu itu pertama kali itu sama adik-adik kelas 11 yang waktu saya kelas 12 dia kelas 11 kan sekarang naik kelas 12 waktu saya jadi pengurus. Ya masih ada renggangnya gitu loh. Maksudnya aku iki katanya ngejak arek sembayang. Tapi dhisik yo. Aku yo enggak tahu. Ya aku juga enggak tahu maksudnya yo. Enggak kurang pantas lah intinya gitu. Soalnya anak-anak juga tahu kepribadiannya kita. Iya. Tapi di sisi lain kita juga mempunyai tuntutan. Itu wis masa-masa yang benar-benar menurut saya agak sulit gitu loh pada waktu itu. Sempat saya kepikiran tuh, terus kok enggak di pondok. Tapi balik lagi ke tadi yang saya bicarakan, berarti hikmah itu benar-benar berarti mungkin pada waktu itu di situ juga salah satu titik berat lah beban itu kayak gitu. Apalagi dengan ditambahin titel di belakang ustadz itu tadi, orang semua manggil ustadz, padahal di luar itu sekarang fenomena yang banyak di YouTube, kemudian di sosial media itu kan pakai ustadz yang memang dari ceramah, terus motivasi dan lain sebagainya, sehingga orang memandang ustadz itu wow, ustadz itu pendakwah, penceramah, dia panutan yang memang benar-benar dia jalani kok lurus terus ibaratnya kayak iya benar-benar bersih lah, nggak ada salahnya padahal surga lah katanya jangan surga. Padahal kalau kita ngomongin ketika kita dipanggil ustadz itu ya sebenarnya sangat berat. Bahkan saya sendiri ketika saya berhadapan dengan anak-anak itu, saya pernah ngomong sama anak, jangan panggil saya ustadz lah, lebih baik panggil saya apalah gitu, jangan ustadz lah. Intinya kalau ngomongin keilmuan, saya masih cari barokah kalian di sini. Saya ini cari barokah di pondok, otomatis saya cari barokah kalian. Jadi saya lebih menempatkan ke anak-anak itu bukan ustadz, tapi orang tua, sebagai orang tua.
karena memang sulit jadi sulit Ustadz itu. ya. Sulit. Kita kalau terlalu nekan nanti anak-anak malah berontak. Soalnya kan ya nggak ada kita ikatan darah kan. Iya Pak. Beneran, terus kita terlalu halus yang nanti takutnya lama. Jadi ya bener-bener kita kayak ya apa caranya kita bisa seimbang gitu. Iya. Kita dapat hatinya, terus kita juga nyuruhnya itu gimana caranya biar anak-anak itu ngajaknya, maksudnya ngajak biar anak-anak itu yang nggak berontak. Gitu-gitulah. Itu memang benar-benar nggak kita dapatkan di dalam kelas loh. Ilmu-ilmu seperti itu loh, maksudnya pengalaman-pengalaman seperti itu kita langsung real langsung. Iya langsung. Kenyataan terjun. gitu. Langsung terjun di lapangan, kita langsung dapat hal yang seperti itu. Gitu sih. Karena memang ya kita di sini kan cuma forum sharing bagaimana ketika dulu kita belum ngantri kemudian jadi santri, pasti kan kaget dari dinamika yang cuma main-main terus kita dituntut Langsung kayak seperti itu. iya, Kaget. kemudian sampai perjalanan 6 tahun dan kemudian ngabdi, setelah ngabdi jadi pengurus, jadi ustadz dan lain sebagainya, sehingga kita dituntut untuk menjadi panutan untuk anak-anak. Ya itu Soalnya gini Pak, kadang anak-anak itu ketika kita nggak pernah ngobrol, kita nggak pernah ngasih materi, kita nggak pernah apa jadinya ngaji lah bareng ambil gitu, ambil arek-arek. Dengan melihat kita jalan, melihat kita ngapain itu udah jadi contoh kan mindset dari mereka. Saat kayak gini, kayak gini, baca nggak bobo kayak gini, gitu loh. Kita nggak ada ngomong, nggak kenal bahkan, nggak kenal. Tapi kan kita kan ya kebetulan kita di dalam lokasi yang sama, gitu kan. Gitu. Jadi ya rekam lah sebenarnya. Rekam. Jadi contohnya mereka cuma merekam dari itu satu kayak ngono. Ya wis aku berarti tak apa-apa. Ya semoga bermanfaat lah intinya. Terima kasih Mas dari saya juga ya terima kasih sudah mau menyempatkan waktunya. Sama-sama. Sudah lama kita ngobrol, kemudian kita sebenarnya satu pondok cuman jarang ketemu memang karena punya kesibukan masing-masing. Bukan hanya kesibukan di jarak juga. Ya. Kamarnya juga agak jauh. Dan kita beda asrama juga. Beda asrama. Ya semoga aja pertemuan kali ini kita bisa mendapatkan hikmah dan manfaat. Terutama siapapun yang melihat video ini, baik ustazah atau apapun, kalau memang yang mau mencari jodoh memang bisa like, comment, dan subscribe. Unsubscribe kalau itu unsubscribe. Kalau alasannya itu unsubscribe guys. Unsubscribe. Kalau nggak gitu report, dislike ya. Jangan di-share. Komen yang jelek, hapus akun ini kalau bisa. Kalau itu alasannya. Karena memang kan itu penting, Mas. Daripada dulu kita kan untuk melakukan hal baik, berarti kita harus juga melahirkan sesuatu hal yang baik. Iya, tapi banyak cara lain. Saya tidak mau kalau caranya seperti ini. Tolong. Banyak cara lainnya nih. Ini YouTube-nya kok beda jodoh. Beda jodoh malah gitu. Ya itu. Tapi aku tulis aja nih. Aku tulis aja. Oh iya ngomongnya. Iya. Enggak. Udah lanjut. Aku tulis aja. Tapi sembarang lah. Tapi masalah jodoh kita harus menerima dengan siapapun dan kapanpun kita mendapatkan jodoh itu sendiri, kita harus menerima. Wallahualam lah. Rezeki, jodoh, umur sudah ya. Paling enggak kalau nggak dipertemukan di pondok ya di WA, di akhirat. Ya jadi seperti itu. Yes. Mungkin saya juga masih naif ya, masih banyak kekurangan saya juga sebenarnya juga saya tadi itu dipikir iki opo sing kate digolek teko aku. Mikir ngono. Iki opo sing kate digolek teko aku, opo sing kate tak opo jenenge tak omong ngono tak bincang. Ya wis ngalir aja sebenarnya tanpa skrip, tanpa apa ini ya. Mungkin nanti ada episode selanjutnya bareng teman-teman. Nanti mungkin ya semoga aja berkembang nanti. Enggak berdua toh, ada teman-teman yang lain. Jadi lebih lebih cair suasana. Lebih cair. Doa saya sendiri loh, meskipun ini bukan channel saya juga Mas Sudarin bukan teman saya, saudara saya. Masya Allah, luar biasa. Jadi meskipun itu soalnya meskipun kita tidak ada hubungan batin, tidak ada hubungan darah dan lain sebagainya, kita sama-sama di pondok itu bener-bener kayak kan abdi suka promoya itu anak beliau gitu kan. Dia mau nggak mau kalau misalkan anak beliau kan berarti kita saudara. Oke, situ aja. Terima kasih sudah mengisi waktunya. Semoga bermanfaat dan semoga panjang umur dan lancar rezekinya. Dan juga saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata dari kita berdua. Saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap kurangi sambat, pakai selawat. Masya Allah, satu jari.